Kalau kita ngomongin cerita rakyat Indonesia, ada satu sosok nih yang namanya aja udah cukup bikin merinding, apalagi buat anak-anak. Tapi, gimana kalau saya bilang bahwa di balik salah satu hantu paling terkenal ini, sebetulnya tersembunyi sebuah kisah yang jauh lebih dalam dari sekedar cerita seram? Oke, jadi begini rencananya. Kita akan bedah lapis demi lapis mitos Wewe Gombel ini. Pertama, kita lihat dulu perannya sebagai hantu penculik anak. Terus, kita bongkar kisah tragis di baliknya. Setelah itu, kita cari tahu pelajaran apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik rasa takut itu. Dan terakhir, kita lihat gimana legenda ini masih nyambung di zaman sekarang. Yuk, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu. Wewe Gombel itu kan, ya terkenalnya sebagai hantu yang suka nyulik anak-anak. Cerita yang diwariskan turun-temurun, biasanya sih buat nakut-nakutin. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi unik. Coba deh pikirin, monster jenis apa yang targetnya spesifik banget? Cuma anak-anak yang terabaikan. Aneh kan? Pola yang sangat khusus ini justru jadi petunjuk buat kita untuk membongkar apa sih tujuan sebenarnya dari mitos ini. Jadi, kalau kita lihat definisinya, Wewe Gombel itu adalah roh atau hantu perempuan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru penampilannya yang menyeramkan dan kebiasaannya yang aneh, itu yang jadi kunci untuk memahami keseluruhan legenda ini. Nah, ini dia profil singkatnya. Penampilannya sengaja dibuat super menakutkan. Terus, ada ciri khasnya yang paling ikonik, yaitu payudaranya yang besar dan menggantung, yang sering diartikan sebagai simbol keibuan yang, ya, salah arah. Dan yang paling krusial, dia cuma mengambil anak-anak yang berkeliaran saat maghrib, justru karena mereka dianggap sedang diabaikan oleh orang tua mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Karena di balik citra monster yang kita kenal selama ini, ternyata ada sebuah kisah yang sangat manusiawi dan tragis banget. Coba deh kita lupakan dulu sejenak soal hantunya. Karena akar dari cerita Wewe Gombel ini bukan dari monster, tapi dari seorang perempuan biasa yang menderita karena perlakuan orang-orang di sekitarnya. Alur ceritanya ini benar-benar bikin nyesek. Bayangin aja, dia diusir oleh suaminya dan dikucilkan oleh masyarakatnya. Hanya karena satu hal yang sepenuhnya di luar kendalinya. Dia tidak bisa punya anak. Rasa sakit dan keterasingan ini akhirnya mendorongnya untuk bunuh diri. Tapi kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasinya menjadi sosok mitos yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia poin kuncinya. Kata yang digunakan di banyak versi cerita itu bukanlah menculik untuk disakiti, tapi mengasuh. Loh, kok bisa? Karena arwahnya ini didorong oleh keinginan yang begitu besar untuk menjadi seorang ibu. Sebuah rasa sayang yang tidak pernah bisa ia wujudkan semasa hidupnya. Jadi, ia mengambil anak-anak yang ia lihat terlantar itu sebagai bentuk perhatian. Oke, kalau niat Wewe Gombel ini sebetulnya baik, yaitu mengasuh anak yang telantar, terus kenapa ceritanya harus dibuat seseram itu? Nah, disinilah kita bisa melihat betapa jeniusnya cerita rakyat sebagai sebuah alat pendidikan di masyarakat zaman dulu. Coba deh lihat perbandingan ini, menarik banget. Di satu sisi, kita punya cerita horor yang efektif banget bikin takut. Tapi di sisi lain, ada pesan moral yang sangat praktis dan mendalam. Rasa takut yang ditimbulkan oleh cerita itu ternyata hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, keharmonisan dan keamanan keluarga. Cara kerjanya itu sebenarnya simpel tapi efektif banget. Langkah pertama, peringatan. Sebarkan cerita seramnya. Peringatan itu kemudian mendorong tindakan nyata dari para orang tua, yaitu jadi lebih perhatian dan menyuruh anak masuk rumah sebelum maghrib. Nah, tindakan yang diulang-ulang ini akhirnya mencapai langkah ketiga, memperkuat nilai tentang pentingnya menjaga anak dan keluarga. Keren kan? Intinya, legenda Wewe Gombel ini semacam mekanisme kontrol sosial yang cerdas. Cerita ini secara psikologis memaksa anak-anak untuk disiplin dan tidak keluyuran saat gelap, sekaligus menjadi semacam pengingat bagi para orang tua akan tanggung jawab mereka. Terus gimana dengan sekarang? Apa mitos kuno seperti ini masih punya tempat di dunia kita yang serba modern? Jawabannya, tentu saja masih. Walaupun sekarang kita lebih sering menemuinya di film atau buku horor, pesan intinya itu tetap bergema kuat. Nasihat jangan main di luar pas maghrib, nanti diculik Wewe Gombel, mungkin terdengar kuno. Tapi esensinya adalah tentang keamanan. Ia menjadi simbol abadi tentang betapa berbahayanya pengabaian dan betapa pentingnya kehangatan keluarga. Dan ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan.
Wewe Gombel memang digambarkan sebagai monster, tapi tindakannya lahir dari tragedi dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kita agar saling menjaga. Jadi ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran. Mungkin monster yang sebenarnya dalam cerita ini bukanlah hantunya, melainkan pengabaian itu sendiri.